Oleh kebanyakan orang, sikap menerima firman Tuhan sebagai kebenaran yang bertentangan dengan kesaksian indera-indera kita akan dianggap sebagai kebodohan atau fanatisme belaka. Namun hal yang luar biasa adalah bahwa para filsuf dan psikolog dari berbagai zaman dan latar belakang sepakat dalam menyatakan bahwa kesaksian indera-indera fisik kita bervariasi, subjektif, dan tidak dapat diandalkan. Maka jika kesaksian indera-indera kita tidak dapat diterima dengan sendirinya sebagai kebenaran dan dapat diandalkan, di manakah kita dapat menemukan standar kebenaran dan realitas yang benar yang olehnya kesaksian indera-indera harus dinilai? Terhadap pertanyaan ini, baik filsafat maupun psikologi tidak pernah dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Bahkan selama berabad-abad, para filsuf dan psikolog telah menggemakan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan oleh Pontius Pilatus saat ia duduk di ruang pengadilan. Apakah kebenaran itu? Tercatat dalam Yohanes 18 ayat yang ke-38. Namun bagi umat percaya Kristiani, jawabannya dapat ditemukan dalam kata-kata Kristus kepada Bapanya, "Firman-Mu adalah kebenaran." Tercatat dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-17. Standar dari seluruh kebenaran dan realitas tertinggi yang tidak berubah ditemukan di dalam firman Tuhan. Iman terdiri dari mendengarkan, mempercayai, dan bertindak berdasarkan kebenaran ini. Dalam mempertimbangkan hubungan antara iman dan indera-indera fisik kita perlu membuat pembedaan yang jelas antara iman yang sejati dan alkitabiah di satu sisi, dan pengajaran-pengajaran seperti the law of attraction, mind over matter, kekuatan berpikir positif, atau yang secara keliru disebut Christian Science di sisi lain. Dua pokok perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran-pengajaran seperti mind over matter atau Christian Science cenderung mengagungkan dan meninggikan unsur yang murni manusiawi, hal-hal seperti pikiran, akal, atau kehendak manusia. Jadi, pengajaran-pengajaran semacam ini pada dasarnya berpusat pada manusia. Di sisi lain, iman yang sejati dan alkitabiah pada dasarnya
berpusat pada Tuhan. Itu merendahkan segala sesuatu yang bersifat manusiawi dan hanya mengagungkan Tuhan dan kebenaran dan kuasa Tuhan. Yang kedua, pengajaran-pengajaran seperti mind over matter atau Christian Science tidak didasarkan secara langsung atau bahkan terutama pada firman Tuhan. Banyak dari hal-hal yang mereka tegaskan dan usahakan untuk raih melalui penggunaan kehendak manusia tidak sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Faktanya, dalam beberapa hal-hal tersebut bertentangan dengan firman Tuhan. Di sisi lain, iman yang alkitabiah berdasarkan inti sifat dan definisinya dibatasi dalam batas-batas firman Tuhan. Kita juga perlu membedakan antara iman dan presumption dengan asumsi. Garis yang memisahkan keduanya ini sangat tipis, namun menandai batas antara keberhasilan atau bencana. Presumption atau asumsi mengandung unsur kesombongan manusia dan pengagungan diri sendiri. Ia adalah penegasan kehendak manusia, meskipun hal itu diselubungi dalam kemasan bahasa spiritual. Sebaliknya, iman sepenuhnya bergantung pada Tuhan, dan hasil perbuatannya akan selalu memuliakan Tuhan. Iman tidak pernah menyingkirkan inisiatif dari Tuhan. Kita kembali kepada kata-kata Paulus. Iman seperti itu bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah pemberian Allah atau hadiah dari Allah, bukan dari perbuatan-perbuatan, supaya jangan seorang pun bermegah. Tercatat dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sikap ini dirangkum oleh Yohanes Pembaptis. Seseorang tidak dapat menerima apapun kecuali hal itu diberikan kepadanya dari surga. Tercatat dalam Injil Yohanes 3 ayat 27. Dinyatakan secara sederhana, iman hanya menerima, dan presumption atau asumsi berusaha merebut. Faith, receive, presumption, grabs. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Satu-satunya standar yang benar dan dapat diandalkan. Tolonglah aku, Tuhan, untuk memahami perbedaan antara iman dan presumption, antara iman dan asumsi-asumsiku sendiri, Tuhan. Aku ingin bergantung sepenuhnya kepadamu untuk memuliakan Engkau. Dan tolonglah aku untuk percaya dan bertindak berdasarkan firman-Mu.
Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri
dan menundukkan diri kepadamu ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih Tuhan untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.